Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu, Bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, di awal Ekaristi tadi kita melakukan upacara rededikasi. Bagi saya, artinya adalah upaya kita mau menempatkan kembali patung dari Petrus Faber. Tadi kan di awal ketika perarakan, Ibu Bapak melihat dalam slide Gereja Kota Baru 100-an tahun lalu. Di setiap pilar itu ada patung santo-santo Yesuit yang karena sesuatu dan lain hal kemudian diturunkan, dan dalam perayaan 100 tahun ini mau dipasang lagi nanti pada bulan September, persis 100 tahun Gereja Kota Baru. Tetapi tentu kita tidak sekedar untuk memasang patung, yang salah satunya nanti akan dipasang patung Petrus Faber. Pemasangan patung juga berarti bahwa kita mau membarui semangat kita, membarui komitmen kita, kesediaan kita untuk meneladan dan menindaklanjuti dedikasi pelayanan, pengabdian, patung-patung yang akan kita pasang, termasuk patung Petrus Faber. Dan kita diundang oleh tim liturgi untuk fokus pada salah satu poin yang menjadi kekhasan Petrus Faber, yaitu tentang persahabatan, perdamaian, rekonsiliasi, perjumpaan, dialog, dan nilai-nilai seperti itu. Ibu, Bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, Petrus Faber mempunyai satu catatan harian, judulnya Memoriale, catatan yang berisi perjalanan rohani, perjalanan spiritual dia. Tadi kita dengar dari pembacaan riwayat Petrus Faber bahwa dia hidup di zaman reformasi. Artinya apa? Zaman reformasi artinya lahirnya gereja Protestan 1500-an. Dan dengan adanya gereja Katolik, gereja Protestan, maka kemudian Petrus Faber ini mencanangkan bagaimana umat Katolik harus bersikap. Dalam buku itu, ketika saya membaca, saya menemukan 5 prinsip yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, melakukan amal baik bagi mereka yang berada dalam kelompok lain dan mengasihi mereka dengan tulus. Kedua, mengajak untuk saling mengasihi lewat percakapan tentang perkara-perkara umum ke arah kebaikan bersama dan menghindari kontroversi. Ketiga, lebih baik mengajak untuk mengolah kehendak yang baik daripada masuk dalam perdebatan. Keempat, mengundang ke arah praktek moral yang baik. Dan kelima, menasehati agar saling
mengasihi, dan melakukan tindakan-tindakan yang konstruktif, positif, dan baik. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, ada alasan mengapa Petrus Faber menekankan 5 nilai itu, sekaligus juga ada alasan mengapa tim liturgi mau memberi tekanan pada nilai persahabatan, perdamaian, rekonsiliasi, dan perjumpaan. Sangat kebetulan atau memang didesain bahwa novena untuk mengenang 100 tahun Kota Baru ini bersamaan dengan Jumat pertama. Ibu bapak nanti akan memperhatikan dalam Jumat pertama itu banyak sekali intensi. Tadi kalau mau kita hitung, kita sudah mendengar tadi Petrus Faber. Lalu dalam relikwi ada Santa Maria Margareta Alacoque. Juga ada Santo Claudius de la Colombière. Kalau mau saya menambah, ibu bapak perhatikan mengapa para Romo memakai warna merah. Bukan karena mau kampanye, tetapi hari ini sebetulnya juga peringatan martir Serikat Yesus yang lain, namanya Paulus Miki, satu dari 26 martir yang mati di Jepang. Ibu bapak masih ingat kalau pernah nonton film Silence, itulah kisah dari Paulus Miki. Nanti dalam doa ibu bapak juga akan diajak berdoa kepada Ibu Maria, kepada Sakramen Maha Kudus, kepada Hati Kudus Yesus. Banyak intensi. Kalau saya boleh merangkum, saya akan mengatakan semuanya itu bermuara pada hati yang terbuka. Kita ingat misalnya satu lagu, saya tidak bisa menyanyikannya. Hati Yesus bagai laut. Lagu yang khas Jumat pertama. Hati Yesus yang begitu terbuka kepada siapapun yang berkehendak baik. Dan itu sesuai dengan bacaan yang kita dengar tadi. Daud dalam kemenangannya masih memiliki kesadaran. Semua ini hanya dari Tuhan. Bukan karena kekuatannya sendiri, keterbukaannya pada segalanya yang berasal dari Tuhan. Bacaan Injil mengantar pada nilai yang kontras. Herodes pada awalnya memperlihatkan rasa terbuka, dikatakan senang, segan dengan Yohanes Pembaptis. Tetapi kemudian terpengaruh oleh Herodias. Herodias sendiri memiliki hati yang tertutup, kebencian, balas dendam, memakai anaknya, gadis yang menari itu, untuk akhirnya membuat Yohanes Pembaptis dipenggal. Bacaan-bacaan mengantar kita pada kesadaran pentingnya keterbukaan, dan pada saat yang sama kita disadarkan bahayanya sikap tertutup. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ibu bapak dan saudari-saudari yang terkasih, kita ini di Kota Baru. Di sebelah kiri tangan saya ini ada 2 tempat ibadah. Dari yang paling jauh Masjid Syuhada, yang dekat dengan kita itu gereja HKBP. Pertanyaan kita, apakah kehadiran 3 tempat ibadah ini hanya kebetulan, hanya sekedar ada dalam lokasi yang sama, atau
berdekatan? Ataukah ini juga bisa kita maknai sebagai undangan Tuhan bagi kita untuk membangun sebuah upaya-upaya pastoral, mengikuti teladan Kristus sendiri, sekaligus juga Petrus Faber, membangun keterbukaan dengan saudara-saudari yang ada di sekitar kita, yang berbeda dengan kita, tetapi juga sama memiliki keterbukaan kepada Tuhan. Saya mau menyampaikan 3 program yang saya dengar, yang Ibu Bapak saya yakin belum tahu. Dari pihak Gereja Katolik, frater di belakang bangunan ini, 2 sedang membuat penelitian bagaimana umat yang berbeda latar belakang iman ini hidup bersama. Nanti akan dipresentasikan dalam seminar terbuka bagi siapapun. Lalu saya dengar dari gereja, dari UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana, salah satu dosennya juga membuat penelitian khususnya tentang peran perempuan dalam membangun lintas iman yang sekarang ini sedang terjadi. Beberapa hari lalu saya juga mendapat pesan WA dari dosen UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang menyampaikan bahwa nanti di musim Ramadan akan ada beberapa seniman yang melukis gerakan atau upaya-upaya kebersamaan lintas iman di lokasi yang menurut beliau sangat unik gitu ya. Satu lokasi dengan 3 tidak sekedar tempat ibadah, tetapi komunitas umat yang beriman, yang berbeda. Barangkali itu menjadi undangan bagi kita. Apakah kita juga mampu untuk membangun keterbukaan, sekurang-kurangnya mendukung gerakan-gerakan itu, dengan sekurang-kurangnya nanti pada saatnya hadir, lalu memberi apresiasi, melibatkan diri dalam bentuk-bentuk yang bisa kita tindak lanjuti. Kita mohon rahmat Tuhan agar semangat teladan Santo Petrus Faber yang sebenarnya juga menindaklanjuti pesan Yesus Kristus itu sendiri dapat nantinya kita tindak lanjuti sebagai umat dari Gereja Kota Baru di tengah masyarakat Indonesia yang memang majemuk, sangat beragam, dalam upaya kita untuk membangun persahabatan, perdamaian, rekonsiliasi, dan perjumpaan. Amin. Amin.